Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga Roh-Mu menggerakkan kehidupan kami, sehingga Roh-Mu Tuhan melakukan sesuatu melalui hidup kami untuk melakukan yaitu pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Supaya setiap orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Supaya mereka percaya akan janji dan kuasa Tuhan. Supaya semakin banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Karena di dalam Engkaulah Tuhan, Allah yang baik, yang penuh dengan kasih sayang, sehingga setiap orang pun Tuhan Engkau tolong, Kau kuatkan, dan Kau pakai untuk melakukan pekerjaan baik dan menjadi berkat bagi yang lainnya. Demikian dalam kehidupan kami yang mungkin ada begitu persoalan masalah, kami yakin Tuhan di tangan Engkau juga. Engkau akan menolong kami, memberikan kekuatan, melepaskan kami dari jerat, memberikan pengharapan, dan memberikan kepada kami berkat-berkat jasmani dan rohani, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang punya masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, problem, dalam karir, studi, perjodohan, dalam keuangan, keluarga. Mungkin mereka mengalami sendiri stres, depresi, putus asa, tidak punya pengharapan. Kiranya hari ini Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, mereka dipulihkan, disegarkan, dikuatkan oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat cara kerja Allah, yaitu untuk memanggil kita melalui panggilan kudus dan suci, yaitu terlebih Dia mengutus anaknya terlebih dahulu ke dunia, dan untuk membuat supaya orang dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia melakukan perkara-perkara besar, mengampuni dosa, melakukan mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, meneduhkan badai, dan sebagainya, mengusir setan, penubuatan dan terjadi, dan Dia mati dan Dia bangkit, dan Dia memberitahu semuanya. Dan Dia datang di dunia ini untuk menebus kita. Dia datang di dunia untuk memulihkan kita. Jadi memulihkan hidup kita. Untuk apa saudara? Ya untuk kesembuhan kita juga. Untuk kesehatan kita. Dilepaskan daripada si iblis. Diberi kekuatan pengharapan. Dijauhkan dari penindasan. Dan kemudian yang sakit disembuhkan, kekurangan pun diberikan hikmat dan mujizat. Setelah itu Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan kemudian Dia bangkit, kemudian ke surga menyediakan rumah bagi kita. Luar biasa. Jadi Tuhan itu melakukan perkara yang besar untuk kita, saudara. Siapakah kita ini? Gitu. Kita tidak ada yang baik, kita ini lemah, kita penuh dengan dosa. Tapi Tuhan itu datang kepada kita. Melakukan seperti itu sampai membangun rumah, menyediakan rumah. Bukan hal yang baik yang kita kerjakan. Justru dari dosalah kita dipanggil, dibenarkan, diampuni. Ini nggak main-main kekristenan ini, saudara. Oleh sebab itu, mari apa yang kita bisa meresponi panggilan ini? Yaitu izinkan Roh Allah bekerja kepada kita. Supaya melalui hidup kita banyak orang juga diselamatkan. Izinkan Roh Allah bekerja kepada kita. Supaya segala pekerjaan, perbuatan kita, perkataan kita, supaya bisa menyelamatkan banyak orang juga. Izinkan Roh Allah bekerja kepada kita. Supaya orang bisa melihat firman itu bukan dari kata-kata di Alkitab yang mereka takut. Karena itu bukan kitab sucinya. Tetapi mereka bisa melihat firman itu melalui perbuatan hidup kita sehari-hari. Disitulah kemudian orang itu baru melihat Tuhan. Oleh karena itu kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ada dua hal di sini
Yaitu saudara, kalau kita melihat pertama, yaitu bahwa kita layak. Sehingga kekuatan Tuhan itu menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik itu. Sehingga perbuatan baik kita itu menjadi buah dari iman kita. Bukan perbuatan baik itu iman kita. Iman kita kepada Tuhan. Dan perbuatan baik itu adalah buah dari iman yang dikerjakan oleh Allah dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak kita dalam hal berbuat baik. Sehingga orang-orang percaya ketika dia bisa berbuat baik, itulah di situ bahwa bukan dia tetapi kekuatan Allah. Tetapi ketika seseorang itu tidak berbuat baik, dia membenci, dia berbuat jahat, berarti dia memungkiri kekuatan Allah. Padahal kalau kita melihat, dikatakan bahwa Paulus berdoa untuk mereka. Berdoa supaya orang-orang percaya ini layak menerima panggilan Tuhan. Jadi ketika seseorang dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, itu didoakan supaya layak. Kita ini siapa bisa menerima panggilan itu? Ketika kita menerima panggilan itu, maka kekuatan Allah turun menyempurnakan segala kehendak kita berbuat baik. Karena semua orang ingin berbuat baik. Tapi tidak ada satupun yang bisa menghasilkan perbuatan baik yang benar sesuai firman Allah. Oleh sebab itu, hari ini mari saudara, izinkan Allah bekerja dengan kekuatannya yang hebat, menyempurnakan segala kehendak perbuatan baik kita. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga ingin supaya saudara, yaitu menyempurnakan apa itu? Pekerjaan iman kita. Jadi kekuatan Tuhan akan dicurahkan untuk menyempurnakan satu, perbuatan kehendak kita berbuat baik. Dua, menyempurnakan apa? Menyempurnakan pekerjaan iman kita. Tanpa Tuhan, pekerjaan iman kita itu kecil. Saudara, jadi di sini iman itu pemberian Allah, iman kepada Yesus. Namun kalau kita melihat, iman itu kemudian bekerja. Sehingga Allah menyempurnakan pekerjaan iman kita. Kita melayani, kita bekerja karena dasarnya iman itu. Jadi saudara tahu, dasarnya iman itu. Jadi kita bukan hanya berbuat baik karena iman, bukan. Untuk tujuan supaya dapat iman, bukan. Tapi dasarnya itu iman. Sehingga kita melakukan pekerjaan melayani. Pekerjaan sehari-hari. Nah, ya berdoa rohani. Dasarnya iman. Di sinilah kemudian pekerjaan iman itu disempurnakan oleh Tuhan. Kalau tidak disempurnakan, kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, hari ini, saudara, kita lihat dulu ayat yang ke-12. Kenapa Tuhan begitu? Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, nama Yesus dimuliakan di dalam kita. Dan kita dimuliakan dalam Dia. Oleh sebab itu, saudara, ada dua hal yang perlu diingat. Bahwa kita dianggap layak karena didoakan, sehingga kekuatan Allah menyempurnakan kehendak kita dalam perbuatan baik. Kedua, kekuatan Allah menyempurnakan kita dalam pekerjaan iman kita. Supaya apa? Supaya nama Yesus dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Dan kita di dalam Tuhan. Luar biasa. Itulah hidup. Jadi kalau kita mati di dalam Tuhan, hidup pun berarti bekerja memberi buah. Saudara, jangan takut menghadapi kesulitan hidup hari ini. Percayalah, kita tidak mungkin kalau kita hidupnya susah untuk berbuat baik. Pasti Tuhan akan berkarya dalam hidup kita, supaya kita bisa berbuat baik. Dan supaya kita melakukan pekerjaan iman kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Disitulah kemudian kita melihat Allah melimpahkan kasih-Nya. Sehingga orang melihat, ini orang betul-betul dipakai Tuhan, dimuliakan, dan diberkati Tuhan. Supaya menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya.
Itulah engkau dan saya hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah, karena ada doa-doa orang kudus, supaya kita layak menerima panggilan Tuhan. Kita yang lemah, kita yang berdosa, bisa mendapatkan kasih begitu besar. Ada kesembuhan, pemulihan, mukjizat, disediakan rumah, diampuni dosa. Dan terlebih itu hari ini, Allah dengan kekuatannya menyempurnakan segala perbuatan baik dan pekerjaan iman kita. Dalam nama Yesus, supaya saudara engkau sembuh dalam nama Yesus. Bahkan menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Supaya hidup kita boleh senantiasa orang melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Disegarkan jiwa kita. Diberikan pengharapan yang pasti. Dan diberikan kemenangan. Pengharapan masa depan yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.